Mendramatisasi. Merdi kan waktu yang kedua kali ketika Saddam jatuh ya? Sebelum dan sesudah. Bagaimana pengalamanmu, Mer? Ada 3 yang betul saya sampai sekarang masih ingat. Yang pertama, saya menemukan adanya bunker atau sebuah tempat yang paling dicari, salah satu tempat yang paling dicari, yaitu penjara bawah tanah yang digunakan oleh Saddam Hussein untuk memberangus orang-orang yang menentang dia. Dan waktu itu secara tidak sengaja, pagi-pagi saya mau jalan ke rumah sakit, kemudian lewat di atas sebuah jembatan, dan kemudian banyak orang berkerumun di bawah. Mereka bilang teriak, Alibaba, Alibaba. Saya kemudian insting turun dan kemudian klarifikasi, konfirmasi apa yang terjadi. Dan ternyata kemudian saya ditunjukkan langsung dibawa oleh seorang orang Irak. Dan kemudian sampai lewat lorong yang sempit, yang pengap. Dan kemudian sampailah kepada sebuah genangan. Dan tiba-tiba sudah banyak orang di situ. Dan kemudian muncullah orang yang dengan penuh lumpur muncul dari dalam kubangan itu. Dan kemudian dia diselamatkan oleh orang-orang. Dan ternyata saya tahu bahwa ada ratusan lagi orang yang masih terperangkap di dalam itu, dan itulah memang salah satu penjara bawah tanah Saddam Hussein. Kedua, saya masuk ke Karbala tepat pada waktu peringatan Hari Asyura. Itu sebuah momen yang ditunggu-tunggu oleh... apa istimewanya itu? Apa istimewanya? Tidak ketika Saddam berkuasa, orang-orang Syiah di-ban, dilarang untuk masuk ke sana. Dan ketika pada waktu itu Saddam sudah tidak berkuasa, masa itu begitu antusias datang untuk peliputan, untuk media, jelas tidak memungkinkan diliput oleh orang-orang atau wartawan-wartawan dari negara asing. Saya bisa masuk hanya karena pertolongan simbol. Simbol apa? Simbol apa? SCTV. Saya berpikir saya gunakan S-nya adalah Syiah Citra Televisi. Oke, halas. Yang ketiga yang langsung membekas kepada saya, ini yang paling seru sebenarnya adalah jual beli senjata di pinggir jalan. Senjata apa yang dijual belikan? Apa saja senjata. Jadi AK, M16, Anda bisa sebutkan semuanya, kayaknya ada. Dan kemudian saya jadi bertanya-tanya berapa nilainya. Murah, $15. Anda beli nggak? Tidak. Nah, Romi ini dokter gigi ini. Tapi jadi wartawan. Jadi Anda dulu ditugaskan Tempo untuk masuk ke Baghdad ya? Irak ya? Jadi bagaimana ceritanya sampai Anda bisa masuk ke Baghdad waktu itu? Iya. Singkat cerita, saya urus visa segala macam dan memang nyatanya sulit karena saya dan juga Tempo tidak termasuk media yang diakreditasi dalam tanda petik oleh Menteri Penerangan Irak. Saya mapping dan saya lihat di peta, kira-kira perbatasan mana yang paling sepi, paling terpencil dan sepi, 2 kriteria itu. Dan ketemulah mapping di daerah desa kecil namanya Abu Kamal gitu ya. Dari Damaskus itu masih sekitar 14 jam, kemudian masuk ke perkampungan Arab Badui itu masih 3-4 jaman. Nah itu perbatasannya. Kenapa saya pilih situ? Kalau sepi, mudah-mudahan yang jaga agak lengah. Dan ketika saya coba masuk, ternyata enggak juga gitu.